Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bratanata. Kali ini untuk pertama kalinya saya Maudi Kasul Amal akan membantu acara podcast pada hari ini. Baiklah, di samping saya telah hadir narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Sriani, spesialis gizi klinis. Halo dokter, selamat datang. Ya, salam sehat. Iya, udah siap ya dok untuk ditanya-tanya hari ini? Iya, kita berbagi ya hari ini. Judul podcast kita kali ini yaitu menjaga berat badan dan obesitas. Nah, sebelum mulai nih dok, biar nggak terlalu tegang, biar rileks, Maudi menyiapkan ada games cepat jawab, yaitu true or false. Boleh ya dok? Boleh. Oke. Mari. Jadi di sini gamesnya itu jawab cepat benar atau salah dari pernyataan yang udah mau dikumpulin. Siap ya dok? Iya, oke. Siap. Mari. Oke. Benar atau salah, begadang bikin gampang gemuk? Benar. Oh benar. Oke. Jangan begadang-begadang ya guys. Lanjut. Benar atau salah, genetik adalah alasan utama orang jadi obesitas? Salah. Salah ya dok? Ya, salah. Berarti nggak dari genetik orang tua itu nggak ya dok ya? Kita jelasinnya nanti ya. Oh ya, siap, Selamat siap. Lanjut. Benar atau salah, diet ketat justru bisa bikin berat badan naik lagi setelah berhenti? Benar. Benar. Lanjut. Benar atau salah, stres atau overthinking bisa bikin berat badan naik? Ya, benar. Jangan stres-stres berarti ya, Ya, dok. betul. Harus menjaga pikiran. Iya. Benar atau salah, orang obesitas sejak kecil tidak bisa punya berat badan ideal di usia dewasa? Salah. Salah. Nah, ini yang agak, kalau sempat jawabannya benar, wah, jadi pertanyaan dok. Benar atau salah, obesitas bisa terjadi pada orang yang terlihat kurus? Bisa, benar. Oh, bisa ya, dok? Ya, bisa saja. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik, mari. Itu adalah games cepat dari True or False. Lanjut. Nah, dari alur obrolan kita ini dok, jadi sebenarnya obesitas ini kan sudah sering terdengar ya dok di masyarakat. Dan obesitas ini itu nggak pandang usia. Yeah. Dari usia yang masih kecil sampai dengan usia lanjut, itu menjadi problem bagi masyarakat semua karena obesitas ini. Tapi sebetulnya dok, obesitas ini sendiri tuh apa sih? Oke, baik. Jadi Kak, begini, obesitas ini memang sudah jadi concern bukan hanya di negara Indonesia. Jadi angkanya cukup tinggi ya di beberapa negara untuk angka prevalensinya. Mengapa bisa demikian? Karena kita tahu dari lingkungan, juga dari budaya, dari asupan makan. Selain asupan makan, mungkin aktivitas fisiknya juga banyak yang akhirnya tuh tidak meningkat gitu ya. Banyak yang misalnya cuma main HP, main gadget gitu ya. Kemudian juga sudah dipermudah, mungkin kalau dulu orang-orang dulu banyak beraktivitas jalan, sekarang dipermudah dengan transportasi yang ada. Nah, kita balik ke definisi obesitas itu apa sih? Sebenarnya obesitas ini adalah penumpukan massa lemak yang berlebih gitu ya di dalam tubuh, bisa dikarenakan tadi faktor lingkungan, faktor asupan makan yang berlebih, juga bisa ada yang faktor seperti behavioral. Jadi ada perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan akhirnya penumpukan massa lemak seperti itu. Nah, untuk mengetahui obesitas, biasanya kita paling mudah untuk mengatakan ini seseorang obesitas apa tidak, kita melakukan pengukuran berat badan. Jadi ada yang disebut dengan indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh ini adalah salah satu parameter yang bisa digunakan untuk mengetahui bahwa kita ada obesitas atau tidak. Biasanya diukur berat badan kita, kemudian kita bagikan ke tinggi badan dalam kuadrat gitu ya. Jadi dalam meter kuadrat nanti angkanya akan keluar. Misalnya untuk kriteria Asia Pasifik itu disarankan batasnya hanya 18,5 sampai 23,9. Jadi kalau misalnya BMI-nya sudah lebih dari 23,9, misalnya 25, 26, itu sudah masuk dalam kriteria obesitas. Jadi itu insight ya, maksudnya untuk masyarakat sebenarnya mudah untuk kita menilai kita obesitas atau tidak. Oke, berarti untuk kita mengetahui bahwa kalau kita sudah masuk dalam kriteria obesitas itu dicek dari BMI ya dok. Yeah. Tapi yang seperti pertanyaan benar atau salah tadi ya dok, salah satunya yang tadi dokter bilang obesitas itu bisa terjadi walaupun
seseorang ini masih terlihat kurus? Itu dari BMI juga, Dok? Ya, jadi kita ada penilaian juga, salah satunya misalnya ini kan di luar yang kebiasaannya. Biasa kita lihat yang obes ya pasti gemuk gitu ya, atau berat badannya berlebih. Jadi kalau misalnya masih terlihat kurus ya bisa kita ukur seperti yang lain, mungkin lingkar perutnya atau komposisi massa tubuh yang lain. Jadi obesitas itu ada dua, untuk secara fisiologis patologisnya, ada juga obesitas perifer yang akan lihat dari gemuknya gitu ya, dari kelihatan massa lemaknya itu di bawah kulit gitu. Tapi kalau obesitas sentral dia mungkin perutnya saja yang mungkin buncit, atau dia lingkar perutnya yang lebih luas gitu ya. Nah ini malah lebih berbahaya dengan adanya obesitas sentral. Jadi bisa juga terkena organ dalam, misalnya mungkin dia ada perlemakan hati seperti itu ya. Jadi kita harus tetap waspada. Oke, jadi gitu ya, Dok ya, kalau kategori dari obesitas itu sendiri. Kalau misalkan penyebab dari obesitas itu sendiri itu kenapa, Dok? Apakah obesitas itu bisa mudah terjadi atau bisa bagaimana, Dok? Ya. Jadi seperti tadi yang awal saya sampaikan, sebenarnya prevalensi obesitas ini cukup tinggi ya, apalagi di Indonesia. Dengan kasus-kasus metabolik, penyakit metabolik yang menyertai. Mengapa kita harus aware terhadap obesitas? Karena biasanya bukan hanya obesitas yang ada. Pasien itu berobat setelah dia terkena penyakit metabolik seperti kencing manis, atau dia ada hipertensi, atau ada penyakit jantung, ada kanker, atau dia misalnya asam uratnya tinggi, seperti itu ya. Ada juga beberapa kasus yang dia mungkin sulit tidur karena terganggu karena massa lemaknya yang tinggi, atau juga bisa juga beberapa yang lain. Saya juga pernah bertemu yang sulit hamil misalnya. Jadi banyak juga yang bisa terkait dengan obesitas ini. Nah, obesitas ini penyebabnya biasanya karena asupan makan yang berlebih. Itu yang paling banyak. Nah, kita seperti keseimbangan tubuh, energi yang masuk harus sama dengan energi yang kita keluarkan. Jadi energi dari makanan dari manusia itu untuk beraktivitas kan dari makanan. Jadi kalau energi dari makanan ini berlebih, kemudian aktivitasnya kurang, tentu akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, di sini sobat Bratanata harus waspada adalah bahwa semakin kita berumur, metabolisme tubuh kita semakin menurun. Makanya biasa di atas usia 30 tahun itu beresiko terjadi kegemukan lebih tinggi gitu ya. Makanya tadi tidak hanya dari, bisa aja tuh obesitas terjadi setelah kita usia dewasa. Itu paling banyak angkanya. Nah, untuk ini ya perlu diwaspadai selain dari asupan, juga dari aktivitas. Makanya yang mager-mager sudah harus mulai beraktivitasnya ditambah. Karena tadi metabolismenya sudah semakin menurun, kita harus tingkatkan metabolisme tubuh kita. Energinya dipakai lagi dengan cara berolahraga. Makanya dari Kementerian Kesehatan pun sudah menggaung-gaungkan bagaimana kita melaksanakan hidup sehat ini. Dengan menjaga makanan dengan asupan bergizi seimbang, kemudian juga meningkatkan aktivitas. Nah, faktor yang lain tadi perlu juga seperti tadi disampaikan, gangguan tidur. Kalau kita stres, itu hormon stres juga mempengaruhi, atau kita susah tidur, itu akan bisa juga meningkatkan angka obesitas. Manajemen stres juga perlu, jadi kita healing perlu ya, Kak. Jadi maksudnya kita harus happy juga, itu mempengaruhi juga kesehatan dari metabolisme tubuh. Gitu. Oke. Nah, tadi kan seperti yang udah dokter bahas nih tentang pola hidup, kemudian pola makan. Nah, pandangan dokter tentang Gen Z saat ini itu kan udah banyak tuh FOMO olahraga. Contohnya pedal, kemudian ada pilates, ada yang lagi hit saat ini maraton dan lari. Itu ada nggak sih pengaruhnya dokter terkait obesitas apabila kan misalnya dia udah sering latihan nih olahraga, tapi pola makannya nggak dijaga. Yang bagus itu, yang sinkron itu yang seperti apa sih, Dok? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan juga, yang nomor satu adalah kita menjaga pola makan. Jadi misalnya nih makan kita tidak dijaga, walaupun aktivitas kita berlebih, itu juga biasanya tidak bisa mengimbangi. Jadi biasanya untuk menjaga berat badan ini nomor satu harus menjaga asupan. Jadi makannya yang tidak berlebih. Yang tadi olahraga ini yang membantu, tadi kan meningkatkan energi tubuh kita. Jadi ada beberapa tuh pasien yang pernah juga bertemu gitu ya, sudah rajin olahraga tapi juga berat badan berlebih gitu ya. Jadi nomor satu itu adalah kendali dari asupan makannya, mengatur pola makan. Nah, untuk aktivitas fisik tadi memang boleh disarankan, tapi juga jangan berlebihan ya. Biasa kita sarankan adalah 5 kali seminggu untuk aktivitas fisik.
gitu ya, sesuai dengan kondisi fisik dari pasien. Gitu. Iya, jadi tetap aja ya kalau misalnya kita olahraga nggak boleh berlebihan, pola makannya juga harus diatur. Dijaga. Jadi harus balance ya dok semuanya. Jangan olahraganya 2 kilo, makan coklatnya banyak gitu kan. Habis olahraga. Jadi gini FOMO-nya itu kan, yuk pergi jalan sore misalnya, tapi habis jalan sore jajan. Makan. Habis jalan sore makan. Kemudian kita juga tetap harus memperhatikan asupannya. Jadi gitu ya. Supaya juga maksudnya benar-benar sehat gitu. Menurut dokter, kenapa sih sebenarnya kita tuh harus menjaga berat badan ideal? Apa itu ada resiko kesehatannya atau sebenarnya kita sudah pasti tahu ya dok, cuman mungkin secara lebih ke akademisinya kenapa sih kita harus menjaga berat badan dok? Ya, jadi tadi berat badan ideal ini banyak terkait dengan penyakit metabolik ya. Untuk misalnya terjadi obesitas itu sangat terkait. Jadi ada istilahnya obesitas ini seperti awalnya terjadi penyakit gitu ya. Jadi kalau berat badan kita berlebih kan asupannya makannya dari asupan makan yang banyak. Nah, makan sumber-sumber bahan makanan ini sangat terkait dengan metabolik. Apa aja sih? Biasanya gula darah, kemudian profil lipid kita juga bisa naik, asam urat gitu ya. Jadi kalau misalnya yang pasti penyakit diabetes tentu bisa akhirnya sangat berkaitan dengan obesitas. Kemudian penyakit jantung, koroner seperti itu. Atau dia terjadi dislipidemia, kolesterolnya naik gitu ya. Kemudian juga ada asam uratnya naik, kemudian terbentuk juga ada yang gout gitu ya. Sendi-sendinya sakit, kemudian ada juga mungkin lututnya jadi nyeri karena berat badan berlebih. Nah, tadi yang obesitas juga hati-hati kalau mau olahraga, apalagi olahraganya yang high impact gitu ya, bisa kena ke lutut juga gitu. Jadi itu yang prosesnya yang terkait dengan penyakit. Jadi penyakit-penyakit inilah yang bagaimana kita bisa cegah dengan menjaga berat badan ideal. Seperti yang tadi dokter jelaskan, katanya kalau misalnya kita obesitas itu kan beresiko ya dok kalau misalnya olahraganya berat kan. Maudi pernah dengar dari pernyataan beberapa masyarakat ya dok, kalau misalnya obesitas atau gemuk lah ya istilahnya, kalau misalkan olahraga terbaik itu katanya jalan cepat dok. Menurut dokter itu betul nggak dok? Ya, jadi sebenarnya gimana ya definisinya? Kalau memang mau olahraga kita ada dibagi dua sih. Kalau secara ini bisa mau aerobik atau dia muscle training. Jadi muscle training juga penting. Jadi massa otot itu harus dijaga supaya kita tidak terjadi sarkopeni. Apa sih sarkopeni? Sarkopeni ini biasanya dengan faktor usia massa otot kita akan menurun. Nah, sedangkan massa otot ini kan perlu sebagai cadangan juga sebagai imunitas kekebalan tubuh. Nah, semakin bertambah umur tadi kan lemaknya makin mudah menumpuk, massa ototnya makin menurun, makanya kita perlu training, muscle training. Biasa disarankan sih misalnya nih aerobik tadi misalnya dengan jalan kaki gitu ya. Tidak harus jalan cepat, jalan kaki saja tetapi rutin, durasinya pas gitu ya. Biasa disarankan ya 30 menit sampai 40 menit gitu ya. Kemudian frekuensinya teratur gitu. Nah, nanti dengan muscle training bisa diselingi itu 2 kali seminggu. Itu lebih disarankan. Jadi supaya massa otot kita tetap terjaga. Iya. Jadi sebenarnya tuh kuncinya itu konsisten ya dok. Ya, betul. Ya, jangan abis ini olahraga, abis itu tidur lagi, makan banyak lagi ya kan dok. Ya. Oke. Kemudian menurut dokter nih dok, obesitas ini kan seperti yang dokter jelaskan tadi itu sangat berpengaruh ke penyakit atau kesakitan fisik. Nah, obesitas ini juga berpengaruh nggak sih dok ke kesehatan mental? Ya, jadi kalau ini yang sering banget terdengar itu, ya saya pengalaman juga ya beberapa kali praktek. Dok, saya sudah capek nih dikata-katain gitu, atau sudah capek dibully ya dok? Dibully kan, jadi gitu. Jadi pembulian ini juga kita harus berhati-hati. Kadang-kadang sebenarnya pasien obesitas juga memang ada kendala lah, kesulitan untuk menurunkan berat badan. Tapi kita berusaha mengkaji apa sih yang menjadi permasalahannya. Jadi memang dukungan dari supportive system ya, jadi lingkungan, keluarga itu sangat perlu. Misalnya nih ada salah satu keluarga kita mengalami obesitas, ya monggo misalnya lagi makan ya jangan makannya mungkin di depan yang lagi obes kayak gitu. Atau kita berusaha menginikan lah supaya mentalnya jangan terganggu. Jadi dari sistem dari ini pun bisa terjadi memang secara mental pasien itu merasa ya seperti insecure terhadap dengan berat badan dia, terhadap penampilan. Tetapi kita bersama-sama bagaimana sih caranya supaya pasien obes ini juga bisa menurunkan berat badan ya, dari dukungan juga dari lingkungan ya, dari keluarga, mungkin dari lingkungan kerja seperti itu. Iya, berarti kan juga
sangat berpengaruh ya dok ke kesehatan mental, apalagi kalau misalkan dia udah obesitas, terus stres, overthinking karena di insecure-nya itu kan makin sulit lagi dia makin sulit ya. Oke, berarti sangat berpengaruh ya dok. Nah, untuk pola penurunan berat badan dari obesitas itu dok, itu kan seperti yang dibilang aerobik tadi kan salah satunya, atau jalan. Ada juga yang katanya tren dari diet seperti keto atau intermittent fasting. Itu sering didengar sekarang ya dok ya pada saat ini. Itu efektif atau aman jangka panjang nggak dok itu? Ya, jadi namanya penurunan berat badan dengan melakukan diet ya, itu sebenarnya banyak prinsipnya. Jadi banyak rekomendasi. Kalau kami yang di dokter gizi biasa menyarankan yang penting gizinya seimbang. Jadi kita untuk asupan harian supaya kita bisa beraktivitas baik, kesehatan kita terjaga, dari komposisi makanan itu kita memang membutuhkan seperti adanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin-vitamin, serat, itu harus seimbang. Artinya dengan berdiet kita juga tetap sehat. Itu kan tujuannya sebenarnya. Jangan kita berdiet bukan hanya untuk penampilan atau cuma mau langsing saja, tapi habis itu ngedrop masuk rumah sakit, diimpus seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya penurunan berat badan ini dilakukan juga bisa tetap menjaga kesehatan. Nah, memang banyak bermacam-macam diet yang ada di masyarakat. Ya, prinsip tadi utama seperti itu ya, gizinya harus seimbang. Kemudian juga sifatnya memang individual. Kadang ada memang pasien A bisanya cocok dengan diet ini, pasien B cocok dengan diet ini. Nah, seperti intermittent fasting itu memang sebenarnya sudah seperti budaya ya, itu sudah banyak diajarkan dari pemuka-pemuka agama. Contohnya puasa ya di Islam ya, itu kan intinya puasa. Jadi puasa itu bagaimana sih kita menahan nafsu makan, kemudian juga ada sistem detox ya di sana. Jadi bisa mengurangi asupan gitu. Nah, kalau intermittent fasting ini kan puasanya ada juga jendela makannya bisa berapa jam, 12 jam, puasa 12 jam. Atau misalnya jendela makannya 8 jam, puasa 16 jam. Jadi itu tergantung dari kebutuhan pasien juga. Mungkin ada pasien yang nggak bisa seperti itu, kita bisa tawarkan yang lain. Nah, walaupun dia melakukan intermittent fasting, tetap tadi gizinya harus terpenuhi. Jadi biasa kita akan hitung kebutuhan hariannya sesuai dengan aktivitas fisik, usia, dan juga jenis kelamin. Jadi dari sana kita tahu kebutuhan gimana tetap cukup nih, tetap bisa sehat walaupun tadi berpuasa. Nah, kalau untuk keto itu biasanya dominannya lebih ke lemaknya yang tinggi. Jadi ya tetap kalau memang diet keto mau dilaksanakan ya tadi baiknya ya ada seimbang ya, supaya juga seratnya tetap ada, karena kan kita butuh juga serat supaya defekasi kita lancar, BAB-nya lancar. Juga perlu juga ada asupan sayurnya atau buah untuk sumber vitamin, mineral. Itu jangan dilupakan seperti itu. Iya dok, apalagi sekarang juga banyak yang nge-gym dok, itu nggak diet keto sih, tapi proteinnya tinggi tuh, lebih tinggi dari yang karbonya, lebih tinggi dari lemaknya kan biasanya banyak. Terus dok, selain dari keto dan intermittent fasting itu, dari jenis-jenis diet itu kan cukup sulit sebenarnya kalau kita tidak berniat besar gitu kan dok. Betul. Menurut dokter, pola makan seperti apa sih yang ideal sebenarnya untuk dijalankan sehari-hari untuk teman-teman sobat Bratanata nih yang siapa tahu kan ada yang obesitas, tapi semoga saja sobat Bratanata pada sehat-sehat ya dok ya. Oke, amin. Menurut dokter yang idealnya itu kalau bisa dimulai sekarang itu. Ya, oke. Dok. Jadi biasanya kita perhatikan itu 3 biasanya untuk jenis makanannya. Kita harus tahu nih jenis makanan tadi supaya gizi kita seimbang. Kemudian jadwal ya baiknya makannya teratur. Makan itu teratur terkait metabolisme tubuh juga, karena kita tahu pemecahan gula itu butuh waktu. Jadi kalau kita sewaktu-waktu makannya langsung banyak, tentu nanti gula kita nggak stabil. Kerja metabolisme tubuh juga akan berbeda gitu ya. Terus jumlah ini juga penting terkait porsi. Jadi biasa kita tetap sarankan 3 kali makan utama, 2 kali snack. Tapi snacknya dipilih baiknya buah, tidak mungkin kue-kue atau mungkin jajanan gitu ya. Karena kita tahu kalau kayak kue kan produknya biasanya tinggi kalori, tinggi gula, kemudian rendah juga seratnya. Jadi tidak terlalu disarankan gitu ya. Lebih memantau seperti itu. Oke.
Nah, tadi kan bagaimana pola makannya dok yang idealnya. Kalau sekarang olahraga yang paling efektif dok untuk dimulai bagi sobat-sobat yang masih obesitas atau gemuk? Ya, oke. Biasa kita sarankan paling mudah itu adalah dengan jalan kaki. Jadi tetapi rutin ya, jalan kaki antara tadi 30 menit, 40 menit kalau bisa setiap hari lebih baik. Minimal ya 5 kali seminggu. Nah, jangan lari. Kalau lari nanti malah lututnya jadi korban. Kemudian atau pilihan kedua berenang. Tapi berenang ini kan agak sulit ya. Kita harus mencari sarana fasilitas. Kalau jalan kaki modalnya hanya beli sepatu. Baiknya pakai sepatu karena kita juga perlu nyaman ya. Jadi kalau misalnya alas kakinya nggak nyaman juga nanti malah cedera yang lain. Jadi seperti itu, cukup jalan kaki sih mudah dan kita nggak usah khawatir ya, jangan dibilang FOMO enggak. Hanya ya itu kalau habis jalan mungkin jangan jajan. Lebih ke fokusnya ya konsisten lah, konsisten juga. Memang untuk olahraga ya dok ya, bukan FOMO-FOMOan. Kalau Gen Z itu kan gitu dok, mau lari aja FOMO, beli sepatu bagus, insecure lihat orang kan dok ya. Jadi Sobat Bratanata, kalau misalnya mau jaga berat badan, mau sehat, itu olahraga ya memang fokuskan niatnya buat olahraga untuk menjaga bentuk tubuh, menjaga kesehatan ya. Jangan ikut-ikutan orang ya dok ya. Oke. Nah, apakah aktivitas ringan sehari seperti jalan kaki atau naik tangga juga berpengaruh besar terhadap berat badan? Iya kan dok ya? Pasti itu. Udah dijelaskan tadi ya dok. Jadi kalau bisa kita bergerak lah, selalu bergerak gitu, bergerak aktif. Jadi hindarilah yang mager-mager. Jadi usahakan tetap ada juga beberapa aplikasi sekarang mudah bilangnya 10.000 langkah setiap hari. 10.000 ya, bukan 1.000. Jadi 10.000 langkah itu bisa dipakai untuk mengukur aktivitas kita. Nah, mungkin tambahan sedikit bagi kita kan tahu ya biasanya obesitas ini secara jenis kelamin kaum ibu-ibu biasanya akan lebih tinggi lah angkanya, walaupun yang laki-laki juga banyak sekarang. Jadi maksudnya dengan pekerjaan rumah tangga yang rasanya capek, menyuci, menyapu, mengepel, itu sebenarnya bukan tambahan aktivitas fisik. Jadi tetap harus ditambah lagi, mungkin diesrakan dengan jalan kaki tadi. Atau misalnya rumahnya ada naik tangga ya naik turun tangga gitu ya. Iya. Yang seperti yang dokter jelaskan tadi, sebenarnya ada pengaruh nggak sih dok perbedaan antara penurunan berat badan perempuan dengan laki-laki? Apakah lebih mudah turun berat badan laki-laki atau perempuan? Ada seperti itu nggak dok? Ya ada. Secara ukuran untuk energi yang pemakaiannya memang secara jenis kelamin laki-laki itu lebih cepat metabolismenya. Seperti itu. Jadi biasanya laki-laki kalau penurunan berat badan biasanya lebih cepat. Tapi juga ada faktor umur juga mempengaruhi. Karena tadi kan metabolisme sel sangat dipengaruhi oleh usia. Kalau usianya sudah di atas 30 tahun ya biasanya sudah mulai menurun. Butuh ekstra lagi lah untuk menurunkan berat badan. Untuk menjaga berat badan ideal juga perlu ekstra. Jadi kalau sekarang berat badannya udah ideal, kita jagalah supaya tidak naik berat badannya. Oke. Lanjut ya dok. Menurut dokter nih kalau misalnya untuk anak-anak ya dok, biasanya tuh apa sih orang tua bisa lakukan supaya anaknya itu tidak mengalami obesitas sejak dini? Ya biasanya kalau misalnya ini tentu tadi makan. Kita kan sebagai ibu juga harus smart ya, pintar, cerdas. Jadi perlu pengetahuan bagaimana kita menjaga asupan makan anak kita. Ya hindarilah jajan, sekarang kan banyak banget tuh jajan-jajan yang berkalori tinggi tapi nilai gizinya rendah. Jadi kita harus bijaksana memilih anak-anak ini mau jajannya yang sehat gitu ya. Kemudian ya aktivitas fisik, kalau bisa anak itu ya kan kita sudah eranya memang perubahan ya. Dengan adanya digitalisasi, gadget seperti itu, kebanyakan memang aktivitas sudah berkurang untuk anak-anak usia sekolah. Jadi kalau bisa tetap diaktifkan, mungkin ikut kegiatan yang ada aktivitas fisiknya. Jadi 2 poin itu saya rasa sudah cukup sih untuk membantu menghindari terjadi obesitas pada anak. Karena mungkin anak-anak sekarang tuh karena banyak main gadget, kurang aktivitas fisik, kemudian juga banyak jajanan-jajanan yang aneh-aneh sekarang ya dok ya. Manis, kemudian yang tepung-tepung, itu kalorinya tinggi tapi ya nilai gizinya kurang. Ya sebaiknya memang bawa bekal aja dari rumah ya dok. Itu yang paling betul kayaknya dok. Oke, nah seringkali masalahnya tuh bukan hanya kita tahu ilmu, kita udah tahu nih dok, oh ini bisa menyebabkan obesitas atau gemuk gitu kan. Tapi juga karena sepele mungkin ya dok, makan sedikit jadi obes. Bagaimana sih cara menjaga konsisten motivasi gitu biar kita selalu menerapkan pola hidup sehat gitu dok? Iya. Jadi tujuannya kan ini untuk apa sih sebenarnya? Paling utama adalah untuk kesehatan ya.
Kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjaga kesehatan di lingkungan kita juga, itu kan nomor satu kalau bisa promotif, preventif. Bagaimana kita mencegah gitu. Kalau sudah terjadi penyakit kita obati, tentu akan biaya lebih mahal, waktu juga lebih banyak yang terkuras gitu ya kalau sudah terkena penyakit. Jadi kalau bisa ya kita menghindari gitu ya, bagaimana mencegah. Jadi motivasinya paling kuat ya untuk hidup sehat sih. Jadi bagaimana kita tetap bisa kualitas hidup kita terjaga, lebih baik, lebih sehat. Ya itu poinnya sih saya rasa ya. Oke. Lumayan bisa inilah insight-nya, jadi motivasinya juga akan ini sangat membantu. Iya. Sebenarnya niat itu harus yang pertama ya dok, kalau nggak ada niatnya susah juga. Oke. Nah, ini udah di akhir-akhir pernyataan nih. Kalau misalnya boleh tahu dok, dokter kasih tips sederhana ya dok, langkah apa yang langsung dilakukan mulai hari ini, mulai detik ini mungkin ya dok ya, yang lagi nonton pokoknya mulai detik ini bisa dilakukan untuk menjaga berat badan tetap stabil dok. Ya. Jadi Sobat Bratanata, yang pertama adalah tadi kita pertama motivasi dulu, kita kuatkan bahwa kita inginnya hidup sehat. Dengan itu kita bisa menjaga berat badan kita. Jadi kalau misalnya ada yang sudah mengalami obesitas, yang mulai bergerak dari sekarang, caranya kalau misalnya bisa dicari sendiri data, misalnya pengetahuannya sudah ada tapi prakteknya masih belum gitu. Jadi mulai kita praktekkan, terutama tadi penuhi gizinya, tetap asupan gizi seimbang tapi rendah kalori. Kemudian mulailah dengan aktivitas fisik begitu ya. Jadi aktivitas fisik ini bisa juga bentuknya pribadi atau dia mau kelompok juga monggo. Jadi ibaratnya seperti kita bersosialisasi gitu ya, mungkin ikut klub senam atau tadi klub jalan gitu. Silakan aja. Kemudian setelah itu apalagi sih yang harus kita inikan? Ya kita tingkatkan kesadaran tadi untuk kita maunya hidup sehat. Jadi ya mulai dari sekarang. Terus prinsipnya ya banyak juga beberapa yang mungkin gagal, ya tetap jangan putus asa gitu loh, jangan mudah menyerah juga. Biasanya kegagalan itu adalah langkah untuk menuju keberhasilan. Jadi harus dicoba terus, karena nanti kalau sudah timbul penyakit ya kita harus obati. Tadi banyak yang harus dikeluarkan ya, dari segi waktu, biaya, seperti itu. Kualitas hidup juga akan lebih menurun gitu ya. Jadi tetap semangat untuk hidup sehat. Oke, keren banget guys. Oke Sobat Bratanata, itu adalah pesan dari Dokter Sriani, spesialis gizi klinis. Nah, itu sangat penting banget, jangan lupa ya teman-teman semua, kalau misalnya kita harus jaga pola hidup sehat, kemudian rajin olahraga, harus seimbang semuanya ya dokter ya, karena kalau misalnya niat kita untuk menjaga kesehatan itu pastinya nanti menghindari resiko-resiko terjadi penyakit yang malah berujung fatal nantinya di ujungnya ya dokter ya. Oke, terima kasih banyak dokter udah datang pada hari ini, udah memberikan tips dan wawasan kepada Sobat Bratanata semua tentang menjaga berat badan dan juga obesitas. See you di next podcast. Salam sehat selalu.